Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Anissa dari program studi Ekonomi Syariah kelas EKS 3A. Nah, di sini saya berdiri akan menjelaskan mengenai materi tentang inflasi, di mana kita tahu bersama bahwa pengertian dari inflasi ini merupakan sebuah proses meningkatnya harga-harga yang terjadi secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu yang cukup lama. Nah, kita tahu bahwa kata kunci dari inflasi ini yaitu harga yang naik secara terus-menerus dalam sebuah negara, sehingga bisa dikatakan bahwa harga yang naik itu terjadi secara umum dalam sebuah negara. Nah, sehingga inflasi ini bisa menyebabkan suatu keadaan yang menyatakan nilai uang itu menurun. Dan inflasi juga ini merupakan sebuah penyakit dalam sebuah negara. Nah, selain dari pengertian inflasi, ada juga terkait dengan jenis-jenis inflasi. Jenis inflasi yang pertama yaitu mengenai asal timbulnya inflasi yang terjadi yang terbagi atas dua, yaitu inflasi yang berasal dalam negeri dan inflasi yang berasal dari luar negeri. Inflasi yang berasal dari dalam negeri itu seperti defisit anggaran dan bencana. Kemudian inflasi yang berasal dari luar negeri, misalnya kenaikan harga minyak dunia, biaya produksi di luar negeri, dan tarif impor yang tinggi. Nah, kemudian ada jenis yang kedua, yaitu mengenai cakupan pengaruh kenaikan harga, di mana jenis ini terbagi atas tiga. Yang pertama, inflasi tertutup, yaitu kenaikan harga beberapa barang tertentu. Yang kedua, inflasi yang terbuka, yaitu kenaikan harga yang terjadi secara keseluruhan. Dan jenis inflasi yang ketiga yaitu inflasi yang tidak terkendali, atau inflasi yang sangat hebat dan terjadi kenaikan harga secara terus-menerus, atau biasa disebut dengan hiperinflasi. Nah, kemudian jenis yang ketiga ada mengenai tingkat keparahannya. Yang pertama mengenai inflasi ringan, yaitu tingkat keparahan inflasi yang kurang dari 10% per tahun, itu dikatakan dengan inflasi ringan. Nah, sedangkan inflasi sedang yaitu berkisar dari 10% sampai dengan 30% setahun. Itu dikategorikan sebagai inflasi yang sedang. Kemudian yang ketiga, inflasi yang berat, di mana inflasi ini rentan dari 30% sampai dengan 100% setahun, dikategorikan sebagai inflasi yang berat. Nah, kemudian yang keempat ada hiperinflasi, di mana hiperinflasi ini kurang lebih dari 100% setahun, sehingga bisa disebut dengan hiperinflasi. Hiperinflasi ini pernah terjadi di Indonesia pada awal sejak kemerdekaan Republik Indonesia. Kemudian mengenai sebab terjadinya inflasi. Nah, di mana penyebab yang pertama itu adanya permintaan yang lebih besar dari penawaran. Kemudian penyebab yang kedua mengenai tekanan permintaan dan dorongan ongkos, atau disebut dengan inflasi struktural. Yang ketiga, penyebab yang ketiga yang mengenai kekacauan politik dan ekonomi. Kemudian penyebab yang keempat ada mengenai bahan baku, kenaikan bahan baku maupun biaya produksi, atau desakan biaya dari masyarakat. Kemudian yang kelima ada peredaran uang kartal yang tidak terkendali. Kemudian yang keenam mengenai tuntutan kenaikan upah. Nah, selain dari 6 penyebab tersebut, ada juga penyebab lain dari hal itu yang menyebabkan inflasi itu ada dalam sebuah negara. Nah, yang pertama adanya tarikan permintaan, di mana tarikan permintaan ini bertambahnya permintaan terhadap barang dan jasa yang menyebabkan terjadinya kenaikan harga. Kemudian yang kedua ada cost push inflation. Nah, di mana disebabkan oleh kenaikan biaya produksi, yaitu seperti bahan baku, upah, atau gaji. Nah, kemudian lanjut mengenai teori-teori inflasi, di mana teori ini terbagi atas 3 jenis,
tiga jenis, yaitu teori kuantitas, di mana inflasi diakibatkan oleh dua faktor, yaitu jumlah uang yang beredar dan psikologi atau harapan masyarakat mengenai kenaikan harga di masa yang mendatang. Kemudian teori yang kedua yaitu teori Keynes, di mana dia menyatakan bahwa inflasi terjadi karena keinginan masyarakat untuk hidup di luar batas kemampuan ekonominya dan adanya perbedaan rezeki antar kelompok. Nah, kemudian teori yang ketiga mengenai teori strukturalis, di mana penyebab inflasi ini adanya kekacauan atau ketidakjelasan terhadap penerima ekspor dan kekacauan atau ketidakpastian terhadap penawaran bahan-bahan makanan. Nah, kita masuk mengenai cara mengatasi inflasi. Yang pertama mengenai kebijakan moneter, di mana kebijakan ini pemerintah mengambil kebijakan dalam hal keuangan. Nah, kemudian yang kedua mengenai kebijakan fiskal, di mana kebijakan ini pemerintah bijak dalam mengelola anggaran pendapatan negara. Kemudian kebijakan yang ketiga yaitu mengenai kebijakan non-moneter atau fiskal. Nah, mengenai dari tiga kebijakan ini, cara mengatasinya menurut ketiga kebijakan ini itu pertama kebijakan moneter dengan melalui politik diskonto atau menambah suku bunga agar masyarakat itu gemar menabung. Kemudian melalui cadangan kas atau meminta masyarakat itu mencadangkan kasnya. Kemudian yang ketiga itu mengenai pasar terbuka atau menjual surat-surat berharga. Kemudian yang keempat mengenai kredit selektif. Nah, mengenai kebijakan yang kedua yaitu kebijakan fiskal, di mana kebijakan ini cara mengatasi inflasi itu dengan mengatur APBN atau pengeluaran penerimaan anggaran dalam sebuah negara. Kemudian kebijakan yang ketiga mengenai kebijakan non-moneter, di mana cara mengatasi menurut kebijakan ini yaitu yang pertama dengan meningkatkan produksi. Kemudian yang kedua mengenai kebijakan upah dan yang ketiga mengenai pengawasan harga. Kemudian materi yang terakhir mengenai dampak inflasi, di mana dampak inflasi yang terjadi bisa menyebabkan pendapatan masyarakat itu terus-menerus karena harga barang yang semakin mahal sehingga standar hidup mereka juga itu akan semakin turun. Nah, situasi inilah yang akan membuat masyarakat itu yang sudah tergolong miskin makin menjadi miskin. Nah, sekiranya itu yang dapat saya jelaskan mengenai materi tentang inflasi. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.